Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Itu ia berikan pada Bara. Sayang, dalam, hanya mana, nanti dia bisa terbang. Bara mengulum senyum saat mengatakannya. Terbang, siapa yang terbang? Tanya Aura bingung. Ternyata wanita itu tidak ngeh maksud suaminya. Hingga Bara pun membisikkannya sesuatu yang membuat wajah Aura memerah. Mas Bara, jangan genit deh. Aura pun mengkerucutkan bibirnya. Suaminya mulai mesum. Tak lama mereka sudah berpakaian. Duduk di sofa dengan hidangan di atas meja. Aroma masakan itu membuat perut Aura meronta ingin segera diisi. Sayang, ayo makan, ajak Bara. Aura pun menkecup kedua pipi Bara lalu melahap hidangan itu. Seperti ini saja ia sudah merasa bahagia. Bara tersenyum melihat Aura. Istrinya begitu bahagia bersamanya. Sayang. Ucap Bara membuka mulutnya. Ingin disuapi. Dan Aura pun menyuapi suaminya. Sayang. Sambalnya juga. Ucap Bara masih ingin disuapi. Mas. Makan sendirilah. Iya. Nanti setelah ini. Aku akan makan sendiri. Jawab Bara dan masih membuka mulutnya. Dengan terpaksa Aura kembali menyuapi. Suaminya makan dengan begitu lahap dan jangan lupakan senyumnya yang terus mengambang. Terima kasih, sayang. Satu kecupan Bara daratkan di pipi Aura. Satu lagi, Aura mendekatkan pipi satunya lagi. Bara pun menkecup pipi itu. Kecupan yang cukup lama. Mas, setelah makan kita jalan. Jalan ya, ajak Aura. Ia ingin berjalan berdua setelah mereka menikah. Malas. Sayang, jawab Bara. Niatnya selama menginap di hotel tidak akan keluar dari tempat ini. Ia akan di dalam saja. Mendekam bersama istrinya. Mas, ayolah, paksa Aura. Bara menggeleng. Jika mereka keluar dan saat kembali Aura kecapean, ia bisa ditinggal tidur begitu saja. Padahal ia ingin kembali menggagahi istrinya itu. Sebentar saja. Rengek Aura. Nanti saja ya. Sayang, jawab Bara menjanjikan. Kan nanti. Tak tahu kapan nantinya. Aura mengangguk dan ia akan menurut. Mungkin nanti sore mereka akan jalan. Bara pasti masih ingin istirahat. Setelah sarapan Aura duduk di sofa menonton TV dan Bara duduk di sampingnya. Mereka duduk saling menyender dan Aura memeluk tubuh tegap itu. Hati Aura sangat senang sekali. Kali ini ia menikah dengan pria yang dicintainya. Tidak ada keterpaksaan di dalam pernikahan mereka. Mas Bara, panggil Aura mendongak melihat pria itu. Iya, sayang, jawab Bara menurunkan pandangannya. Terima kasih karena telah memilihku menjadi istrimu. Ucap Aura dengan nada mulai bergetar. Bahagia dan terharu menjadi satu. Kalau begitu tunjukkan rasa terima kasihmu. Ucap Bara mengkedipkan matanya. Aura pun mencubit perut itu. Karena kedipan mata itu ia mengerti apa maksud suaminya. Aura pun bergerak dan duduk di atas pangkuan suaminya. Dengan tangan melingkar di leher. Bara diam saja saat Aura mulai mendaratkan sebuah ciuman manis di bibirnya. Ia tidak membalasnya. Mau tahu bagaimana wanita itu merayunya. Sudah dilu. Mat. Digigit. Tapi Bara tidak membalas malah diam saja. Aku mau tidur. Ucap Aura yang jadi ngambek. Ia sudah memberanikan diri melakukan hal seperti itu. Tapi Bara diam saja. Kan kesal sih. Bara tertawa. Puas sekali mengerjai Aura. Saat istrinya akan bangkit. Ia pun menahannya. Merangkup wajah cantik itu dan menciumnya.
Sejenak Aura terbuai dengan ciuman suaminya dan tubuhnya bergetar merasakan tangan yang mulai menjamahnya. Sayang, makin besar ya, bisik Bara saat tangannya memegang area kembar itu. Mas Bara, Aura kesal lalu menggigit bibir bawahnya. Saat area kembarnya diremas dan dimainkan sang suami. Sensasinya membuat ia menggila. Bara menidurkan Aura di sofa dan ia membuka pakaiannya. Astaga, Aura terkejut melihat sesuatu yang menegang. Ia pun membuang pandangannya. Tak sanggup melihatnya. Bara tersenyum senang dan ia pun melucuti pakaian Aura hingga polos dan mulai menidihnya. Dan tak lama mereka kembali memadu kasih di sofa yang bergoyang. Sayang, ayo, ajak Bara sambil meraih koper milik sang istri. Mereka akan pulang ke apartemen. Aura berwajah cemberut. 3 malam menginap di hotel. Mereka hanya mendekam di kamar saja. Tidak keluar kemana. Mana? Hanya di dalam kamar. Bara menghabiskan waktu untuk memadu kasih dengannya. Mas, kapan kita jalan? Jalannya? Tanya Aura menagih janjinya. Nanti ya, sayang, jawab Bara sekenanya. Dan wajah Aura makin cemberut. Selalu begitu jawabannya. Nanti-nanti saja. Tak kapan nantinya itu. Aku marah ini. Rajuk Aura sambil melipat tangan di dada. Beberapa hari hidup bersama pria itu. Kini ia sudah tidak canggung dan gugup lagi. Jadi sekarang akan pura merajuk dengannya. Jangan marah. Marah nanti cepat tua. Bukannya khawatir. Bara malah meledeknya. Aura membuang nafasnya. Bara sangat menyebalkan. Ayo. Sebelum pulang kita akan jalan. Jalan sebentar. Mau. Tawar Bara akan menuruti istrinya. Mendengar itu kepala Aura mengangguk cepat. Ia pun memeluk lengan suaminya dengan erat. Mas, kita nonton ya, ajaknya. Ada film yang ingin ditonton bersama suaminya. Baiklah. Bara mengangguk menurut. Terima kasih Mas Baraku sayang, ucap Aura. Dengan berjinjit, ia pun menkecup pipi sang suami. Bara pun sangat bahagia. Aura terus mengumbar senyuman manis. Aura menyandar dan memeluk sang suami saat berada di ruang bioskop. Selama film berlangsung, Aura sering tertawa karena film itu. Dan Bara tersenyum tipis sambil mengelus kepala istrinya. Sesekali pria itu menkecup kepalanya. Bara bernafas lega. Akhirnya film telah selesai. Dengan bergandengan tangan mereka keluar dari ruang bioskop. Beberapa kali menawari Aura untuk membeli pakaian, tas, sepatu. Semuanya ditolak. Alasannya masih ada semua. Jadi kamu mau apa? Tanya Bara yang bingung sendiri. Ia jadi merasa belum mengenal istrinya. Apa yang dibutuhkan istrinya ia sama sekali tidak tahu. Aku mau makan bakso. Mas, ucap Aura. Perutnya minta diisi. Bara menggeleng. Istrinya malah meminta makanan. Di mana makan baksonya yang enak? Di sana. Mas, tunjuk Aura asal. Warung bakso itu berada jauh dari tempat mereka sekarang. Ayo, ke sana. Tak lama. Bara tercengang saat melihat istrinya. 2 mangkuk bakso sudah bersih dilahap wanita itu. Badan Aura kurus. Tapi sepertinya lambungnya besar dan bisa melebar. Makan kamu banyak ya, ucap Bara seraya mengusap sudut mulut Aura dengan tisu. Aura jadi malu. Bakso memang makanan favoritnya. Ia biasa menghabiskan 2 mangkuk. Kamu harus makan yang banyak. Biar punya tenaga buat lembur nanti malam. Mas, Aura memelototi suaminya. Omongannya itu asal nyeplos saja. Bara kini malah tertawa. Tawa. Wajah Aura sudah seperti kepiting rebus. Sayang, kita mau kemana lagi? Tanya Bara. Hari masih pukul 4 sore. Ia ingin Aura menghirup udara segar setelah 3 hari mendekam di hotel.
Aura pun tersenyum. Ia sudah memikirkan akan kemana lagi. Tak lama, mereka telah berada di depan makam kedua orang tuanya. Aura mengajak Bara kembali ke sana. Dengan status mereka yang sudah menikah. Ayah, Bunda, Aura bawa Mas Bara. Kami sekarang sudah menikah. Ayah sama Bunda tenang saja di sana. Aura baik saja di sini. Sudah ada Mas Bara bersama Aura. Batin Aura memberitahu bahwa ia sudah hidup dengan baik. Dan lagi setiap kemari, air mata Aura berlinang. Begitu merindukan sosok keduanya. Jika saja mereka masih hidup, Aura yakin hidupnya akan sempurna. Sayang, panggil Bara seraya mengelus pundak sang istri. Menenangkan wanitanya yang merindukan sosok kedua orang tua. Jangan sedih lagi, ayah dan bunda pasti tidak mau melihat kamu sedih. Ucap Bara mengusap air mata Aura. Wajah istrinya begitu mewek. Setelah melepas kerinduan, Aura mengajak Bara untuk pulang. Sekitar 30 menit kemudian, mereka sampai di apartemen. Aura kelihatan sibuk membongkar koper, memindahkan pakaian mereka di lemari. Mas, mau makan apa? Biar aku Aura menoleh dan mencibir. Suaminya sudah terlelap di tempat tidur. Sepertinya begitu kelelahan. Setelah membereskan pakaian, Aura ke dapur. Ia ingin memasak sesuatu untuk makan malam. Kapan dia menyiapkannya? Ucap Aura saat membuka lemari es. Sudah penuh dengan berbagai bahan makanan. Masak simpel saja, ucapnya. Akan membuat nasi goreng. Mas, bangun. Aura duduk di tepi tempat tidur. Ia menggoyang pelan tubuh suaminya. Tapi tidak bangun juga. Tidur Bara seperti mayat. Mas, bangun. Makan dulu baru tidur lagi. Kali ini Aura menggoyangkan tubuh Bara dengan sedikit kuat. Tapi tetap tidak bangun juga. Apa dia mati? Jadi berpikiran yang tidak. Aura pun menempelkan telinga di dada sang suami. Dan bernafas lega masih terdengar dakduk-dakduk. Petanda Bara masih hidup. Saat akan bangkit, tangan kekar itu menarik hingga membuat Aura terjatuh ke tubuh pria itu. Sayang, aku masih hidup. Ucap Bara dengan mata masih terpejam. Memeluk erat tubuh sang istri. Mas, ayo bangun, aku sudah masak. Kamu masak apa? Nasi goreng. Bara mengangguk dan matanya belum mau dibuka juga. Masih terpejam. Ayo, Mas. Mataku tidak bisa terbuka. Ucap Bara. Bukan tidak bisa. Ia masih mau menggoda sang istri. Apa Mas Bara tidak mau melihatku? Aku nggak pakai baju loh. Ucap Aura membujuk Bara. Bara tersenyum dan membuka matanya. Ia langsung disuguhi senyuman manis sang istri. Lalu pandangannya turun ke bawah dan seketika wajahnya ditekuk. Kamu bohong, katanya nggak pakai baju. Ucap Bara. Aura mengerjainya agar bangun. Sekarang kita makan, nanti malam nggak pakai bajunya. Ucap Aura mengatakannya dengan wajah merona. Oke, siap. Bara pun jadi semangat. Kita akan lembur sampai pagi. Black. Aura menelan salivanya dengan susah. Ia akan habis malam ini. Suaminya itu tidak cukup sekali. Harus berkali-kali melakukannya. Aura membuka matanya dan langsung disuguhi wajah tampan suaminya. Mas Bara, sudah bangun? Tanya Aura dengan suara serak khas bangun tidur. Bara mengangguk dan mendaratkan kecupan di bibir sang istri. Mas, aku bau loh. Aura menutup mulutnya. Ia baru juga bangun malah sudah disosor. Morning kiss. Ucap Bara dengan senyum lebar. Tapi aku belum gosok gigi. Ucap Aura. Ia masih bicara dengan menutup mulut. Aku juga. Jawab Bara santai yang membuat Aura jadi mencebik kesal. Sayang. Hari ini aku mau ke kantor. Ucap Bara memberitahu.
Wajah Aura perlahan mulai sedih. Baru beberapa hari berlalu. Masa Bara sudah masuk kantor. Setahunnya cuti nikah kan lumayan panjang. Melihat wajah sedih itu membuat Bara jadi tidak tega. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Setelah selesai aku akan langsung pulang. Sebenarnya Bara masih ingin di rumah bersama istrinya. Menghabiskan cuti panjangnya. Tapi pekerjaan di kantor mendesak untuk segera diselesaikannya. Aura diam sesaat. Mencoba mengerti. Ia pun mengangguk. Ya sudah. Mas Bara mandilah. Aku akan buatkan sarapan. Ucap Aura. Bara hanya pergi ke kantor. Saat sore juga akan pulang. Mandiin. Melas pria itu. Apaan sih, Mas? Mandi sendiri sana. Jadi terkekeh geli. Bara sudah besar masa minta dimandiin. Pria itu menggeleng dan memeluk Aura erat. Aku nggak mau mandi kalau nggak dimandikan. Astaga, Aura menggeleng. Bara kini lebih mirip seperti bocah. Dikit merengek. Mas Bara, ayo bangun. Mandiin ya. Mandi sendiri sana. Tak lama Aura sibuk di dapur. Ia membuatkan sarapan. Karena masih pagi, ia masak simpel saja. Nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Apa dia belum siap mandi? Tanya Aura. Ia sudah menyiapkan sarapan dan teh hangat. Tapi suaminya belum muncul juga di ruang makan. Kini kaki Aura melangkah menuju kamar. Ia akan melihat suaminya sedang apa. Astaga jantungku. Aura membuang pandangannya. Suaminya sedang menyisir rambut yang setengah basah dengan lilitan handuk di pinggang. Mas, pakai baju dong. Ucap Aura mengambil pakaian di atas tempat tidur. Ia sudah menyiapkannya di sana. Tapi kenapa belum dipakai juga? Pakaikan. Pintanya manja. Pakai sendiri. Ucap Aura. Merasa canggung memakaikan pria itu pakaian. Tiba aku lupa bagaimana cara memakai pakaian. Ucap Bara beralasan. Mas, ucap Aura kesal. Alasan suaminya ngada. Bara malah tertawa. Aura sangat menggemaskan pagi ini. Bibirnya terus mengkerucut. Ia pun akan memakai pakaian dan... Mas Bara, pekik Aura dengan cepat membuang pandangannya. Bisanya Bara tanpa canggung melepas handuknya. Hingga mata sucinya ternoda di pagi ini. Melihat benda yang menggantung tapi bukan lampu. Kamu dari tadi teriak mulu. Nanti kalau dia bangun, kamu harus menidurkannya loh. Ledek Bara dengan senyuman yang menurut Aura sangat menyebalkan. Mas juga jangan sembarangan gitu melepas handuknya. Aura membuang nafasnya berkali-kali. Jangan tanya lagi. Jantungnya berdebar kencang seperti melihat penampakan. Kenapa? Kamu masih malu? Bara menaikkan alisnya. Wajah Aura merah padam. Padahal tak sudah berapa kali mereka saling menyatu dan istrinya itu masih malu padanya. Aura sudah melihat dirinya. Semuanya telah dilihatnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku akan tunggu di luar. Aura mau kabur saja. Pembahasannya pasti menjerumus. Tapi tidak bisa kabur begitu saja. Bara menahan tangan dan menarik Aura padanya. Membuat mereka saling berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Keduanya saling bertatapan dalam. Saling mendalami perasaan masing-masing. Ekspresinya menunjukkan rasa bahagia, bersyukur, lega, terharu. Semua menjadi satu. Bercampur aduk seperti gado. Plup. Aku tunggu di meja makan. Aura pun memilih kabur. Suara perut itu memutus pandangan mereka. Dan Bara terkekeh. Kekeh melihat Aura. Benar istrinya itu sangat menggemaskan. Sayang, aku pergi dulu. Kalau ada sesuatu segera telepon aku. Ucap Bara ketika pamitan pada istrinya yang berada di pelukannya. Iya, Mas.
Jawab Aura. Mau pamitan ke kantor saja seperti ini. Seperti akan pergi lama saja. Ingat, hubungi aku. Masih mewanti istrinya juga. Iya, sayang. Jawab Aura. Ia sesak berada di dekapan suaminya. Pelukan Bara begitu erat, membuatnya sulit bernafas. Bara melepas pelukannya. Ia pun mengulurkan tangan dan Aura mengecup punggung tangan itu. Hal itu membuat Bara tersenyum bahagia. Hatinya merasa begitu diperlakukan spesial. Istrinya begitu menghormati dirinya. Dan gantian kini Bara mengecup kening Aura cukup lama. Lalu kedua pipi wanita cantik itu diperlakukan hangat seperti itu. Hati Aura pun berbunga. Bunga. Perlakukan seperti ini saja sudah membuatnya melayang terbang. Aku mencintaimu, Aura, ucap Bara dengan pandangan penuh cinta. Aku mencintaimu, Mas Bara. Jawab Aura membalas dengan tatapan berbinar. Ia jatuh cinta dengan pria itu. Bara pun mencium bibir Aura. Meresap rasa manis dan lembut itu. Aku pergi dulu. Pamit Bara. Ia akan ke kantor dan segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Lalu nanti segera pulang. Hati. Mas. Jaga hatimu ya. Ucap Aura mengingatkan. Bara sudah ada yang punya. Jadi dilarang keras bermain hati. Kamu tenang saja. Hatiku hanya untukmu. Tegas Bara. Tidak ada terbesit dalam hatinya untuk menduakan istrinya itu. Aura mengangguk percaya. Rasa cinta membuatnya percaya apapun perkataan Bara. Nanti saat aku pulang, kamu pakai baju tidur yang seksi itu. Pinta Bara. Cepat ke kantor, Mas. Nanti telat. Ucap Aura mendorong tubuh suaminya. Makin direspon makin gak pergi. Pergi Bara ke kantor. Dah, sayangku. Aura pun melambaikan tangan. Bara pun membalasnya. Setiap melangkah 2 langkah ia pun berbalik dan melambaikan tangan. Hal itu membuat Aura jadi tersenyum. Suaminya sangat menggemaskan. Mama, apa kabar? Tanya Aura saat menelepon Mama Ros. Baik, sayang. Kamu apa kabar? Tanya Mama dari ujung sana. Keduanya pun mengobrol. Aura memberitahu jika mereka sudah tinggal di apartemen. Dan mungkin minggu ini akan datang ke rumah Mama Ros setelah mengunjungi orang tuanya Bara. Dan mendengar itu Mama senang sekali. Aura akan datang ke rumahnya. Minggu ini dia mau ke rumah. Batin Evan yang menguping dari balik tembok. Hari ini ia tidak ke kantor karena tidak enak badan. Dan tadi mau ke dapur untuk minum obat. Tapi malah mendengar mamanya sedang berteleponan dengan Aura. Jadi memilih menguping saja. Evan senang Aura akan datang ke rumah mereka minggu ini. Tapi wajahnya ditekuk saat mengingat temannya itu. Siapa lagi kalau bukan si Bara? Bara pasti ikut dengan Aura. Keduanya akan terus menempel seperti perangko. Sangat menyebalkan sekali. Kalau masak sop tambahkan bakso juga. Jadi biar banyak isinya selain kentang dan wortel. Saran Mama pada Aura. Wajah Evan cemberut mendengarnya. Aura akan memasak sop untuk pria penikung itu. Jadi ingat saat menjadi istrinya. Aura tidak pernah memasak untuknya. Dan kini Evan memukul kepalanya sendiri atas kebodohannya. Bagaimana dia mau memasak untukmu? Di malam pertama saja kau sudah menceraikannya. Batin Evan yang sadar diri. Semua salahnya karena terburu. Buru menceraikan wanita itu. Ark, dalam hati Evan berteriak kesal. Di hari Minggu pagi yang cerah. Aura tampak sibuk meletakkan cookies buatannya ke dalam toples. Membuatnya menjadi 2 bagian. Akan diberikan pada mamanya Bara dan Mama Ros. Hari ini mereka akan mengunjungi kedua orang tua mereka. Datang ke rumah Bara dulu. Lalu kemudian ke rumah orang tua angkat Aura. Kamu ngapain? Tanya Bara memeluk sang istri dari belakang. Tadi selesai sarapan Aura begitu sibuk di dapur.
Katanya mau membuatkan sesuatu untuk orang tua mereka. Padahal Bara sudah menyarankan untuk membeli saja di jalan. Tapi Aura menolak. Dan memilih membuatnya. Cookies. Mas. Yang ini untuk Mama Jihan dan ini untuk Mama Rose. Jawab Aura menunjukkan 2 toples di meja makan. Untukku. Tanya Bara. Aura membuat untuk mereka. Untuk dirinya masa tidak ada. Ini. Ucap Aura menunjukkan toples kecil. Aku ingin mencicipinya. Pinta Bara manja. Aura membuka toples dan menyuapkan ke mulut suaminya. Bagaimana rasanya? Tanya Aura ingin tahu. Ini enak. Kamu pintar membuatnya. Puji Bara. Cookies buatan Aura lumayanlah rasanya. Mau lagi? Tawar Aura akan menyuapkan. Tidak usah. Tolak Bara. Ia sudah cukup mencicipi saja. Sayang. Aku mau minum susu. Ucap Bara. Sebentar. Mas. Biar aku buatkan. Aura akan melangkah. Tidak usah dibuat. Ucap Bara. Jadi. Tanya Aura bingung. Kini Bara membalikkan tubuh istrinya jadi menghadap ke arahnya. Aura memang polos sekali. Aku mau minum langsung dari sumbernya. Karena sangat murni. Tanpa pemanis buatan dan bebas pengawet. Ucap Bara sambil menunjukkan senyum manis. Aura melihat ke arah mata Bara yang tertuju pada kedua asetnya. Ternyata itu yang dimaksud suaminya dari tadi. Ayo, sayang, aku sangat haus. Mas Bara, turunkan aku. Pekik Aura memukuli punggung pria itu. Ia digendong seperti karung beras. Bara menuju sofa dan ia menduduhkan Aura di pangkuannya. Mas, jangan genit deh. Aura cemberut. Wajah Bara mulai seperti orang mesum. Aku kan genitnya cuma sama kamu, istriku. Bara pun mengkedipkan sebelah matanya. Membuat sang istri mencebik. Tangan Bara mulai membuka baju tidur Aura dan mencampakkannya asal. Lalu ia bersiul melihat 2 bongkahan yang bulat dan pas dalam genggamannya. Mas Bara. Ih. Aura menutupi bagian dadanya. Mendadak malu dan kikuk. Makin besar ya. Dan Bara meringis saat tangan Aura mencubitnya. Kesal terus digoda begitu oleh suaminya. Bara mulai melepas pengait itu dan matanya berbinar melihat kesempurnaan yang menyejukkan mata. Tangannya pun mulai menjamahnya. Aura menggigit bibir bawahnya sambil meremas rambut suaminya yang menunduk. Bara kini sedang mengisi energi katanya. Sayang. Bara menaikkan kepalanya. Ia melihat wajah Aura yang sudah memerah. Ini sangat fresh. Goda Bara seraya menjilati bibirnya sendiri. Seolah telah menyantap hidangan yang luar biasa. Mas Bara, jangan pasang wajah begitu. Aura jadi geli sendiri melihat wajah suaminya. Benar. Benar pria mesum. Ayo. Kita selesaikan di kamar saja. Bara pun menggendong Aura. Hasratnya sudah bangkit dan harus dituntaskan. Mas, kita kan mau pergi. Ucap Aura mengingatkan. Masih ada waktu. Sekali saja. Dalam perjalanan, Aura memasang wajah kesal. Bara itu tidak bisa dipercaya sekarang. Katanya cuma sekali. Tapi 2 ronde juga mereka menyatu. Jika ia menolak akan beralasan. Tidak boleh menolak suami. Bisa durhaka loh. Sayang. Mau dengar musik? Tidak. Tolak Aura sambil membuang muka. Memilih melihat sisi jendela mobil. Apa kamu marah padaku? Tidak. Aku janji. Nanti malam akan kita lanjutkan lagi. Aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku. Aku akan membuatmu puas. Mas Bara. Aura memelototi pria itu. Apaan ucapannya itu? Bukannya takut. Bara malah menunjukkan senyum iblisnya. Dan membuat Aura mencebik kesal. Tak lama mereka telah sampai di kediaman orang tua Bara. Ini sangat enak. Puji Mama saat memakan cookies buatan Aura. Kalau Mama suka.
Aura akan buatkan lagi. Tawar Aura dan Mama jadi tersenyum. Mereka saat ini sedang mengobrol di ruang tamu. Mengobrol sambil makan cookies dan minum teh. Aura, apa kamu sudah isi? Tanya Mama antusias. Mungkin cucunya lagi otu. Ma, Papa menggeleng. Istrinya terlalu bersemangat. Tadi Aura sudah makan. Ma, jawab Aura polos. Jawaban itu membuat mertuanya jadi senyum. Dan Bara menggeleng melihat istrinya. Bara membisikkan sesuatu dan membuat Aura jadi tersedak. Ternyata isi itu yang dimaksud. Nanti kalau Aura sudah hamil, kalian tinggal di sini saja. Biar Mama yang jagai Aura saat Bara ke kantor. Ya kan, Pa? Mama mencari dukungan lewat suaminya. Ma, terserah mereka saja. Jawab Papa, tidak mau memaksa kehendak. Wanita hamil itu moodnya tidak stabil dan harus ada yang selalu mengawasinya. Ucap Mama kembali. Walau suaminya Bersambung tidak dulu ya mendukungnya, teman-teman. ia masih beralasan lagi.